Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mengaudit kas pada perusahaan Apple Blossom. Yuk, kenalan dengan anggota kami. Ada Anissa, Adimas, Denisa, Nandita, Livia, dan Valen. Pokok pembahasan kami pada hari ini antara lain mengenai tujuan dan program audit, undeposited cash receipt, bank reconciliation, schedule transfer interbank, petty cash, dan lead schedule. Dalam mengaudit akun kas, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu cash receipt atau penerimaan kas, cash disbursement atau pembayaran kas, dan cash balance. Dalam membuat tujuan audit, kita harus memastikan bahwa semua asersi sudah terpenuhi dalam tujuan tersebut. Untuk cash receipt, tujuan yang pertama adalah penerimaan kas sudah dicatat, sudah didepositkan ke bank. Tujuan ini memenuhi asersi E atau existence. Tujuan lainnya yaitu kas telah dikreditkan ke akun bank yang benar, semua data penerimaan kas sudah dicatat dengan benar, penerimaan kas telah dicatat pada jumlah dan periode yang benar, kas disajikan dengan benar sebagai aset lancar. Dan dari kelima ini, semua asersi telah terpenuhi. Sedangkan untuk cash disbursement, tujuan auditnya antara lain, pembayaran kas sudah diotorisasi, kas telah dibayarkan, dan cek telah diberikan. Semua data pembayaran kas sudah dicatat dengan benar, pembayaran kas telah dicatat pada jumlah dan periode yang benar, serta kas disajikan dengan benar sebagai aset lancar. Dan tujuan ini sudah memenuhi semua asersi. Sedangkan untuk cash balance, tujuan auditnya antara lain, jumlah kas tidak lebih dari jumlah kas yang ada pada neraca. Semua kas sudah dicatat, kas disajikan dengan benar sebagai aset lancar, kas tidak dibatasi untuk penggunaan jangka panjang, dan saldo kas benar-benar ada. Dari kelima tujuan ini sudah memenuhi seluruh asersi. Nah, selanjutnya yaitu terkait prosedur audit. Prosedur audit yang pertama yaitu memperoleh trial balance, general ledger, dan catatan pengeluaran dan penerimaan kas. Kemudian melakukan footing dan cross footing. Asersi yang terkait dengan prosedur ini yaitu existence, completeness, right and obligation, valuation, presentation, and disclosure. Nah, selanjutnya yaitu menelusuri contoh transaksi ke dalam buku kas. Asersinya yaitu completeness. Yang ketiga, melakukan konfirmasi satu kas ke semua akun bank dengan menggunakan konfirmasi dalam bentuk standar. Asersinya valuation dan right and obligation. Hasil kerjanya dapat dilihat dalam kertas kerja A2 dan A4. Kemudian meminta cut-off laporan bank kira-kira 2 minggu setelah akhir tahun fiskal. Asersinya valuation and allocation, right and obligation. Cut-off laporan bank ini dapat dilihat di Exhibit 1 dan Exhibit 2. Kemudian memperoleh catatan rekonsiliasi akhir tahun milik klien atas semua akun bank. Kemudian, selidiki semua item rekonsiliasi dan telusuri akun tersebut ke cash receipt atau cash disbursement. Asersi yang terkait adalah valuation. Kertas kerja terkait prosedur ini yaitu di kertas A1 dan A3. Prosedur selanjutnya yaitu melakukan pengujian transaksi, mereview buku kas, catatan kaki, dan telusuri semua ke jurnal pengeluaran kas maupun jurnal penerimaan. Asersi yang terkait adalah valuation and allocation. Prosedur yang selanjutnya adalah lihat jadwal dan selidiki transfer antar bank
selama 1 minggu sebelum dan setelah akhir tahun pajak, serta membuat schedule of interbank transfer. Asersi yang terkait adalah right and obligation, dan kertas kerjanya dapat dilihat di A5. Kemudian, prosedur selanjutnya yaitu menghitung semua kas di tangan dan menelusurinya ke akun yang sesuai. Perhitungan kas harus terkoordinasi dengan cara menginspeksi semua unsur yang saling berhubungan. Asersinya existence, occurrence, valuation. Prosedur selanjutnya yaitu menelusuri undeposit cash ke undeposit receipt menurut kebijakan perusahaan. Asersi yang terkait yaitu valuation and allocation. Cara kerja yang terkait yaitu A6. Selanjutnya, review kebijakan pengisian kembali kas kecil. Kemudian, koordinasikan inspeksi kas kecil di tangan perusahaan. Asersi yang terkait adalah valuation and allocation. Hasil kerjanya dapat dilihat di kertas kerja A7. Kemudian, telusuri saldo awal kas ke kertas kerja tahun sebelumnya. Asersinya existence, occurrence. Yang terakhir, mereview semua pengeluaran kas akhir tahun berikutnya dan kemudian koordinasikan dengan audit program tahun selanjutnya. Asersi yang terkait yaitu existence, completeness, right and obligation, valuation and allocation, presentation and disclosure. Pada tanggal 31 Desember 2003, auditor mendatangi tempat klien untuk melakukan perhitungan undeposit cash receipt dan juga petty cash pada akhir tahun. Pam Louis bertanggung jawab atas bank deposit dan petty cash perusahaan. Auditor memperoleh izin kontrol atas cash tersebut dari Pam. Auditor kemudian melakukan perhitungan dan pencatatan atas cash. Kemudian, setelah selesai, auditor mengembalikan kontrak tersebut kepada Pam bersamaan dengan bukti perhitungan. Kertas kerja untuk perhitungan undeposit cash receipt terdapat pada kertas kerja A6, sedangkan untuk perhitungan petty cash terdapat pada A7. Schedule A6 menunjukkan hasil perhitungan undeposit cash receipt klien. Nah, undeposit cash receipt ini merupakan kas yang sudah diterima oleh perusahaan tetapi belum disetorkan ke bank sehingga belum ada bukti store-nya. Jumlah yang tertera untuk setiap payer sudah sesuai dengan uji fisik yang dilakukan oleh auditor. Nah, total dari perhitungan ini sebesar 12.594. Nah, tadi kan kita udah bikin program audit ya teman-teman. Tentu dong program audit itu nggak hanya tulisan belaka, kita di situ juga menuangkannya ke dalam kertas kerja melalui tindakan-tindakan tertentu. Nah, yang kita lakukan salah satunya adalah melakukan konfirmasi saldo kas, yakni saldo kas atas Big City National Bank dan saldo kas Second National Bank. Indeks A2 yang teman-teman lihat di layar, itu adalah surat konfirmasi kepada Big City National Bank, di mana menunjukkan saldo kas perusahaan Apple Blossom College Company berjumlah $816.660 pada 31 Desember 2003. Kemudian, setelah kita memperoleh surat konfirmasi saldo kas, kita juga meminta cut-off laporan bank dan juga clearing atas Apple Blossom College Company. Di Exhibit 1 tertera cut-off bank statement dan clearings di Big City National Banks. Dalam hal ini, kita dapat melihat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang mendekati tanggal neraca. Kemudian, kita juga meminta bank reconciliation yang dibuat oleh klien. Dalam hal ini, klien mendapati nilai saldo kas di bank sebesar $816.660.
Hal ini diperkuat dengan surat konfirmasi yang sebelumnya telah ditampilkan. Kemudian, klien telah melakukan beberapa rekonsiliasi, deposit in transit, undeposit cash receipt, kemudian beberapa outstanding check, dengan hasil akhir saldonya adalah 846.541. Jadi, saldo cash in bank menurut klien dan menurut catatan bank menjadi sama, yakni sebesar 846.541. Kemudian, kami juga meminta cash receipt journal yang dibuat oleh klien dalam tanggal mendekati neraca dan setelah tanggal neraca. Kemudian, kami juga meminta cash disbursement journal yang tertera di Exhibit 4, seperti yang tampil di layar berikut ini. Nah, setelah seluruh dokumen pendukung terkumpul berupa surat konfirmasi, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, cut off bank statement and clearings, semuanya sudah ada, kita kali ini akan melakukan pengujian. Apakah benar yang dicatat oleh klien itu memang sudah tepat atau sudah sesuai? Dalam hal ini, kami sebagai auditor telah menemukan satu temuan, yakni temuan atas cek nomor 1451. Cek nomor 1451 adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka untuk ditransfer ke Second National Bank untuk pembayaran gaji nantinya. Dalam hal ini, klien mencatat ke akun debit Second National Bank dan mengkredit ke akun miscellaneous income. Padahal, dalam hal ini, klien harusnya mengkredit ke akun cash in bank Big City National Bank karena saldo Big City National Bank menjadi berkurang. Untuk itu, kami memberikan saran perbaikan atas bank reconciliation yang dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, klien sendiri telah membuat bank reconciliation yang menghasilkan book balance sebesar 846.541. Klien telah memasukkan seluruh unsur deposit in transit dan undeposit cash receipt. Sedangkan untuk outstanding check-nya, terdapat satu outstanding check yang belum dilakukan adjustment, belum dilakukan pencatatan oleh klien. Sehingga kami sebagai auditor memberikan saran adjustment kepada klien dengan nilai nominal sebesar 10.000. Karena sebelumnya klien telah melakukan salah pencatatan ke akun selain kas. Kemudian, untuk propose adjustment journal entry, kita memberikan saran kepada klien untuk melakukan penjurnalan sebagai berikut, yakni dengan mendebit akun miscellaneous income yang sebelumnya telah terlanjur dikreditkan dan mengkredit akun cash Big City National Bank sebesar $10.000. Setelah mengecek rekonsiliasi pada Big City National Bank, langkah selanjutnya kita harus mengecek rekonsiliasi pada bank yang kedua, yaitu Second National Bank. Sebelum melakukan rekonsiliasi, terlebih dahulu kita harus meminta surat konfirmasi kepada Second National Bank yang menunjukkan saldo kas pada akhir tahun dari Apple Blossom Cullen Company. Pada indeks A4 ini telah menunjukkan bahwa saldo kas akhir tahun Apple Blossom Cullen Company pada Second National Bank sejumlah $2.812. Setelah kita mendapatkan surat konfirmasi dari Second National Bank, langkah selanjutnya kita harus meminta cut-off bank statement dan clearing pada Second National Bank. Pada Exhibit 2 telah menunjukkan cut-off bank statement dan clearing dari Apple Blossom Cullen Company pada Second National Bank. Dalam hal ini, kita dapat melihat transaksi yang berkaitan dengan cash receipt dan cash disbursement yang mendekati tanggal neraca. Lalu,
Selain kita melihat surat konfirmasi dan cut-off bank statement dan clearing dari Second National Bank, kita juga harus melihat cash receipt dan cash disbursement yang tertera pada Exhibit 3 dan Exhibit 4 yang telah ditampilkan pada slide-slide sebelumnya. Setelah kita mendapatkan data-data terkait mengenai Second National Bank, saatnya kita mengecek bank rekonsiliasi yang telah dibuat oleh klien. Pada indeks A3 telah menunjukkan bank rekonsiliasi yang dibuat oleh Apple Blossom pada Second National Bank. Balance per book menunjukkan $36.968. Lalu, kita harus mengecek satu persatu angka yang ada di indeks A3. Untuk balance per bank statement, kita bisa cek pada indeks A4, dan angka tersebut sudah tepat. Lalu, deposit in transit sebesar 10.000 dan 26.000 itu merupakan transfer dari Big City National Bank ke Second National Bank. Untuk cek outstanding, kita bisa cek pada Exhibit 2 dan Exhibit 4. Dan angka tersebut juga sudah tepat. Sehingga balance per book dan balance per audit sama, yaitu 36.960. Apple Blossom memiliki dua akun bank, yaitu Big City National Bank dan juga Second National Bank. Nah, Second National Bank ini digunakan untuk transaksi berkaitan dengan payroll. Schedule A5 ini menunjukkan transaksi transfer uang antar kedua bank tersebut yang diperoleh dari rekening koran kedua bank. Di cek nomor 1452 dengan amount sebesar 26.000, Big City National Bank ingin mentransfer uang ke Second National Bank yang dicatat per books-nya tanggal 31 Desember 2003. Tapi di bank baru dicatat pada tanggal 5 Januari 2004. Untuk cek nomor 1451 dengan amount sebesar 10.000, Big City National Bank juga ingin mentransfer uang ke Second National Bank yang dicatat per books-nya pada tanggal 30 Desember 2003, tetapi baru dicatat per bank-nya pada tanggal 6 Januari 2004. Perbedaan tanggal pencatatan antara per book dan juga per bank ini tuh dikarenakan perusahaan sudah mencatat transaksi tersebut, tapi di banknya transaksinya bisa jadi ditunda dulu prosesnya. Makanya dia tuh tanggal pencatatannya juga berbeda. Berdasarkan schedule petty cash tahun lalu, terdapat adjustment untuk petty cash voucher yang telah di-reimburse. Untuk itu kami menggunakan asumsi yang sama bahwa pada tahun ini petty cash voucher yang ada sudah di-reimburse pada tanggal 31 Desember 2003. Schedule A7 menunjukkan hasil perhitungan petty cash yang telah dilakukan auditor pada tanggal 31 Desember 2003. Jumlah yang tertera dalam schedule ini sudah sesuai dengan perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor. Rinciannya, currency dengan total 278, coins sebesar 18, checks 0, sehingga total cash-nya 296. Kemudian ditambah dengan petty cash voucher sebesar 204, sehingga balance per book-nya 500. Nah, karena kita menggunakan asumsi bahwa petty cash voucher telah di-reimburse pada tanggal 31 Desember 2003, sehingga ada penyesuaian untuk saldo petty cash dikurangi 204. Jurnalnya miscellaneous expense pada petty cash sebesar 204. Setelah menyelesaikan bagian A1 hingga A7,
kita simpulkan hasilnya pada bagian lead schedule. Yang pertama, untuk cash Big City National Bank terdapat reklasifikasi di kredit sebesar $10.000 yang berasal dari Proposed Adjustment Journal Entry pada bagian A1, yaitu miscellaneous income pada cash Big City National Bank sebesar $10.000. Sehingga saldo per auditnya menjadi $836.541. Yang kedua, cash Second National Bank tidak terdapat adjustment maupun reklasifikasi, sehingga saldo per book dan saldo per auditnya sama, yaitu sebesar $36.968. Yang ketiga, untuk petty cash, terdapat adjustment di kredit sebesar $204 yang berasal dari Adjustment Journal Entry 5 pada bagian A7, yaitu miscellaneous expense pada petty cash sebesar $204, dan saldo per auditnya menjadi $296. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan studi internal kontrol dan hasil audit terkait dengan akun cash, maka menurut auditor, penyajian akun cash sudah sesuai dengan PSAK terkait. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada sesi diskusi mata kuliah yang bersangkutan. Kami akhiri presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.